hari ini aku senang banget. Senang kenapa Kak Davi? Senang banget karena hari ini kita bisa ketemu sama adik-adik. Oh iya benar. Adik-adik gimana? Senang juga gak? Pastinya ya Kak ya. Kita mau bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yesus sehingga kita masih dapat beribadah bersama ya Kak. Iya Kak. Nah kita mau mengawali ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan. Nah mari kita menyanyikan lagu hari ini Rasa Bahagia. Adik-adik, mari kita awali ibadah online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami diberikan badan yang sehat dan kami bisa mengikuti sekolah minggu online ini kembali. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Yosi, tadi kita udah memuji Tuhan dengan mulut kita, juga tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Nah, senang ya kita bisa menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan sudah menciptakan mulut untuk memuji Tuhan, tangan juga untuk kerja buat Tuhan, dan juga kaki kita juga Tuhan sudah ciptakan untuk mencari jiwa-jiwa ya. Nah, sama nih seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Davi. Iya adik-adik, nah mari kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya,
Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sekarang Kak Dina yang akan bercerita untuk adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita apa ya minggu lalu? Benar sekali, ceritanya tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari bahaya perapian yang menyala-nyala. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang teman mereka yang bernama Daniel. Apa ya yang terjadi pada Daniel? Kita akan ikuti ceritanya. Tapi kita awali dengan doa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami senang bisa kembali beribadah bersama keluarga kami di rumah. Sekarang kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan melakukannya dengan baik sesuai firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tulisan di dinding. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Tahun demi tahun berlalu. Sekarang Raja Babel sudah berganti dari Nebukadnezar menjadi Raja Belshazzar. Raja ini sangat sombong. Dia pikir dia bisa menjadi raja selamanya. Dia merasa sangat berkuasa dan tidak terkalahkan. Suatu hari, raja membuat pesta untuk merayakan kemenangannya. Banyak sekali orang yang diundang ke pesta itu. Para pelayan melihat daftar undangan. Wah, banyak sekali makanan yang harus disiapkan. Berbagai bahan makanan dan minuman dibawa ke istana raja. Ketika para undangan datang, raja mulai menunjukkan kehebatannya. Saat itu, orang-orang mulai minum-minum anggur. Lalu raja berkata, "Hei, pelayan-pelayan, bawa dulu kemari piala-piala tempat minuman dari Bait Allah di Yerusalem. Kita akan pakai untuk minum-minum." Hahaha. para pelayan segera mengambil barang-barang itu. Kota Yerusalem memang sudah dikalahkan oleh kerajaan Babel, dan barang-barang Bait Allah dibawa ke sana. Raja, istrinya, pangeran, dan para tamu minum-minum dari piala itu. Mereka minum-minum sampai mabuk dan menghina Allah. Wah, benar-benar keterlaluan ya. Mereka pun mulai memuja dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, perunggu, besi, kayu, dan batu. Raja benar-benar tidak menghormati Tuhan Allah.
tiba-tiba raja terkejut. Apa itu? Apa yang terjadi? Ternyata raja melihat sesosok tangan yang menulis di tembok. Raja sangat ketakutan. Tangan itu menuliskan sesuatu. Apa artinya ya? Raja benar-benar tidak mengerti. Hei, pelayan-pelayan, panggillah orang-orang pintar dan bijaksana kemari. Suruhlah mereka untuk mengartikan ini. Banyak orang pandai datang mau membantu raja. Tetapi mereka juga tidak mengerti. Raja menjadi marah. Ia berseru, Siapapun yang bisa mengartikan tulisan ini akan kuberikan hadiah. tapi orang-orang pandai di kerajaan Babel itu tetap tidak bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding. Raja menjadi bingung. Apa yang harus aku perbuat? Begitu katanya. Aha, ternyata ratu ingat akan seorang yang pandai yang pernah bekerja pada raja sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar. Aku ingat ada orang yang bernama Daniel. Daniel ini orang yang percaya kepada Allah dan dia disertai oleh Allah. Mungkin dia bisa mengartikan tulisan di dinding itu. Begitu kata ratu. Pergilah, panggil Daniel kemari. Perintah raja kepada pelayannya. Maka pelayan pun segera memanggil Daniel untuk datang ke istana. Raja meminta Daniel membaca tulisan di dinding itu dan mengartikannya. Dengan pertolongan Tuhan Allah, Daniel dapat menjelaskan arti tulisan itu. Ini adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Artinya, masa pemerintahan Tuanku Raja sudah dihitung dan diakhiri. Tuhan sudah menimbang. Kerajaan ini akan dipecah dan diberikan kepada kerajaan lain. Sebenarnya raja tidak suka mendengar arti tulisan di dinding itu. Tapi dia tetap memberikan hadiah untuk Daniel yang sudah mengartikannya. Daniel pun diangkat menjadi pejabat kerajaan. Sementara itu, Raja Belsazar yang sombong tidak bisa lagi menjadi raja. Ia dikalahkan oleh kerajaan lain, tepat seperti yang dikatakan Daniel. Tuhan sudah menegur dan menghukum Raja Belsazar yang jahat itu. Nah adik-adik, itulah cerita tentang Daniel yang memperingatkan Raja Belsazar yang sudah berbuat salah.
Sama seperti orang tua, guru, atau orang-orang dewasa yang adik-adik percaya, kadang-kadang mereka juga memperingatkan adik-adik, menegur adik-adik kalau adik-adik berbuat yang tidak baik, kalau adik-adik berbuat kesalahan. Seperti itu jugalah yang Tuhan lakukan pada Raja Belsazar yang sudah sembarangan menggunakan alat-alat dari bait Allah untuk minum-minum dan mabuk-mabukan. Kalau begitu adik-adik, kita juga mau ya menggunakan seluruh tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki kita untuk berbuat yang baik. Kita tidak mau menggunakannya dengan sembarangan. Kita mau hati-hati. Kita mau menuruti perintah Tuhan dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Halo adik-adik. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Buat adik-adik kelas balita dan batita, yuk kita ucapkan yel-yel bersama-sama ya. Aku mau taat perintah Tuhan. Sekali lagi. Aku mau taat perintah Tuhan. Kita ulangi lagi ya. Aku mau taat perintah Tuhan. Sekarang ayat hafalan buat adik-adik kelas kecil. Ayatnya diambil dari Amsal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a. Kita ucapkan ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi pakai gerakan ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah, adik-adik, cerita pagi ini mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan yang benar karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, Kak Delvi. Iya, nah kita harus berhati-hati menggunakan tubuh kita sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Kak. Tapi Kenapa, Kak? Tapi kita mau menyanyikan lagu hati-hati gunakannya nggak seperti biasa. Kita mau menyanyikan versi bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, adik-adik ya. Oh, be careful, little hand, what you do. Oh, be careful, little hand, what you do. Oh, the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hand, what you do. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kita. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur. Persembahan dapat dikumpulkan di amplop atau tempat khusus yang nantinya akan kita kumpulkan ketika kita sudah sekolah minggu di RSG kembali. Teman-teman dapat meminta tolong kepada mama papa untuk mentransfer uang persembahan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu setiap harinya kepada kami. Kami bersyukur karena kami dalam keadaan sehat selalu. Walaupun sekarang kami sekolah minggu online, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kami memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Aktivitas buat adik-adik kelas balita dan batita adalah membuat video nyanyi bersama keluarga dan lagunya Hati-hati gunakan tanganmu. Sedangkan buat adik-adik kelas kecil, aktivitasnya adalah membuat gambar atau menjiplak tangan. Dan setelahnya kita akan menuliskan ayat hafalan di dalamnya seperti ini, supaya kita bisa selalu ingat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Aktivitas ini boleh juga adik-adik hias ya, supaya lebih indah. Jangan lupa video dan foto aktivitas yang sudah adik-adik buat dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Kakak tunggu ya. Bye-bye. Ya adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai. Yuk kita berdoa, bersyukur pada Tuhan untuk ibadah hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih penyertaan Tuhan pada kami semua sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur untuk ibadah yang sudah kami ikuti Tuhan dari awal sampai akhirnya. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, orang tua kami, keluarga kami, kesehatan mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.